Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol jaringan ya dan komunikasi yang ada di jaringan. Ini merupakan pertemuan ketiga di mata kuliah jaringan komputer. Nah, di pertemuan ini nanti diharapkan mahasiswa akan tahu aturan-aturan yang berlaku di jaringan, maksudnya untuk tiap alat ketika berkomunikasi di jaringan ya. Kemudian mahasiswa diharapkan nanti paham gimana caranya ada standar baku dalam berkomunikasi di jaringan, atau istilahnya adalah protokol, supaya tiap alat ketika berkomunikasi di jaringan itu bisa berkomunikasi dengan baik ya, tanpa ada miskomunikasi sehingga data tidak bisa tersampaikan atau tidak nyampe ke tujuan. Pertama, di jaringan itu ada yang akan kita bahas nanti adalah tentang konsep dalam berkomunikasi ya. Kemudian ada protokol standarnya, kemudian tentang perpindahan data dalam jaringan itu nanti akan kita bahas di pertemuan keempat, itu tentang network access layer ya. Baik teman-teman, kita coba pahami ketika melakukan komunikasi, alur suatu informasi ketika akan dikomunikasikan itu pasti butuh dua titik ya, maksudnya ada pengirim ya, kemudian ada tujuan ataupun penerimanya, sehingga informasi bisa tersampaikan ke tujuan. Nah, ketika informasi sudah tersampaikan ke tujuan, maka itu bisa disebut sebagai suatu komunikasi. Gimana caranya ataupun gimana alurnya ketika melakukan komunikasi adalah pasti seperti biasa ya, seperti di manusia pun itu ada pesan yang dikirim. Pesan tersebut akan dirubah menjadi suatu sinyal pesan yang akan dikirimkan oleh suatu alat yang berperan sebagai pengirim atau istilahnya transmitter. Kita analogikan misalkan di komunikasi manusia, transmitter itu adalah mulutnya ya, mulut untuk menanyakan sesuatu. Yang ditanyakan kan dikeluarkannya adalah bunyi ya, ataupun suara kan kayak gitu, sinyal-sinyal suara gitu. Nah, ketika sinyal dipancarkan oleh pengirim transmitter, maka sinyal tersebut akan dilewatkan ke suatu media transmisi ataupun transmission medium ya. Sinyal dilewatkan ke media transmisi, kemudian sinyal ketika sudah dilewatkan ke media transmisi, misalkan sinyalnya dilewatkan pakai wireless ke udara, maka sinyal akan diterima oleh suatu alat yang berperan sebagai penerima. Kalau di manusia mungkin sinyal-sinyal suara dari yang nanya ke seseorang itu akan diterimanya oleh telinga. Sinyal-sinyal suara diterima oleh telinga ya. Nah, telinga itu perannya seperti alat untuk receiver ya, penerima sinyal. Sinyal sudah nyampe ke penerima, maka sinyal tersebut nanti akan diproses oleh otak manusia untuk dirubah dari yang tadinya bunyi suara gitu ya, dia akan dirubah, diekstrak informasi apa sih yang dikirimkan oleh ataupun yang diterima oleh telinga tersebut kan kayak gitu. Nah, ketika
informasinya sudah diekstrak, kemudian sudah dimengerti oleh otak, maka sinyal ataupun informasi tersebut sudah dianggap nyampe ataupun komunikasi sudah berjalan. Konsep seperti itulah yang nanti selanjutnya di jaringan akan terus-terusan dilakukan ketika melakukan komunikasi, seperti komunikasi manusia intinya ya. Jadi sekali lagi, di tiap komunikasi jaringan itu ada informasi yang mau dikirim dirubah menjadi sinyal, dikirimkan melewati alat transmitter. Transmitter mengirimkan sinyalnya disesuaikan dengan media transmisinya, mau kabel, fiber optik ataupun mau menggunakan wireless, maka transmitter mediumnya akan disesuaikan tuh oleh pengirim, alat pengirim. Penerimanya pun harus sama, kayak gitu. Alatnya harus bisa membaca ataupun mendengar ataupun bisa menerima kode-kode sinyalnya. Baru nanti informasinya akan diekstrak gitu. Itu ya. Jadi konsep seperti itu yang akan terus-terusan dilakukan di jaringan. Seperti komunikasi manusia konsepnya. Nah, supaya itu bisa berjalan dengan baik, maka pasti ada aturannya kan ya. Supaya komunikasi tidak salah kirim, supaya ketahuan dia datangnya dari mana, maka pengirim dan penerima itu harus jelas identitasnya. Jadi ketika berkomunikasi, maka harus ada identitas pengirim dan identitas penerima supaya nyampe sesuai ketujuan, kemudian tujuannya pun tahu ini dari mana. Kemudian hal lainnya yang harus ditetapkan ketika mau berkomunikasi jaringan yaitu metode berkomunikasinya, mau seperti apa, mau face to face, telepon atau surat ya. Kalau di manusia, kalau di jaringan nanti komunikasinya mau pakai apa nih, wireless, fiber optik ataupun pakai copper ataupun tembaga kan ya. Nah, kalau di manusia ketika kita sudah ketemu langsung lah kan kayak gitu, kemudian ataupun kita lewat telepon misalkan, secara fisik sudah ada jelas jalurnya sudah terhubung, maka tinggal bertukar informasi nih. Tetapi supaya bertukar informasinya bisa lebih jelas, kemudian bisa sama-sama saling memahami, maka ada satu hal lain yang perlu disepakati, yaitu bahasa yang mau digunakan. Kemudian cara ngobrolnya seperti bagaimana kan kayak gitu, supaya informasi bisa clear nyampe kan kayak gitu dengan utuh. Ya, kita sudah ketemu misalkan, maka kita harus ngobrol. Nah, ngobrolnya harus pakai bahasa apa nih biar sama-sama ngerti. Kemudian hal lain yang harus disepakati bersama yaitu kecepatan ya, responnya harus secepatnya respon supaya komunikasinya berjalan dengan lancar. Ketika ditanya, maka harus secepatnya menjawab. Kemudian pertanyaan dan sebagainya itu harus gimana caranya cepat nyampainya kan kayak gitu. Karena ketika nyampainya lambat, maka harus ada ketetapan di sana berapa lama suatu komunikasi masih dianggap valid, sehingga setelah melewati batas tersebut maka komunikasinya akan diulang gitu. Atau nanti ke depan di komunikasi jaringan istilah untuk membatasi tersebut adalah time to life ya, TTL. Berapa lama berapa kali gitu harus mencoba sampai dengan itu dianggap sebagai request time out misalkan.
Misalkan yang sering diterapkan adalah time to live-nya itu 128 kali. Jadi ketika komunikasi di jaringan sudah ada gagal, kemudian coba ulang terus-terusan sampai 128 kali masih gagal, maka akan dianggap sebagai request timeout gitu, karena waktu pengirimannya sudah habis kan, kayak gitu, dan dianggap berarti gagal kayak gitu. Itu ya, itu harus disepakati gitu. Jadi tidak ada waktu menunggu yang lama ataupun tanpa batas gitu. Kalau di jaringan ada batasnya, yaitu time to live biasanya. Kemudian di jaringan, hal terakhir yang perlu dilakukan ataupun harus dilakukan adalah konfirmasi. Konfirmasi misalkan konfirmasi awal ketika melakukan komunikasi di jaringan, yaitu misalkan contoh kasus satu klien mau download file di server, maka komunikasinya akan terjalin misalkan menanyakan filenya ada atau enggak kayak gitu. Kalau ada maka dikirim. Nanti di akhir akan dilakukan lagi konfirmasi dari servernya nih. Ini file sudah terkirim semua. Sebanyak sekian kan kayak gitu. Konfirmasi kalau sudah full kan kayak gitu, sehingga nanti server akan menghentikan koneksi, modelnya seperti itu. Kalau downloadnya sudah kelar, nanti server yang ngirim konfirmasi ini sudah nyampe semua atau enggak. Kalau udah misalkan berarti di cut kan kayak gitu. Kemudian konfirmasi di dalamnya ada isi tentang kecocokan file yang diminta, apakah sudah full semua atau enggak kan kayak gitu. Kalau di jaringan itu harus harus sesuai gitu. Ini jumlah yang dikirim harus dipastikan sudah nyampe semua atau enggak. Kalau belum nyampe maka dia akan dikirim ulang. Seperti itu ya. Ini adalah aturan-aturan yang berlaku di komunikasi jaringan. Hampir sama dengan di manusia ya, tapi mungkin relatif lebih saklek kalau di jaringan gitu. Kalau di manusia ada kebijaksanaan dan segala macam, kalau di jaringan relatif enggak. Nah, karena di dalam satu jaringan itu dimungkinkan lebih dari 2 orang yang menggunakan secara bersamaan, apalagi di jaringan yang menggunakan wireless misalkan, ataupun menggunakan kabel yang secara topologi banyak yang tersambung, topologinya ada 10 atau 3 sampai ratusan atau ribuan, maka perlu suatu keamanan tentunya, di mana jangan sampai nanti ketika suatu ketika suatu pesan yang akan ditransmisikan ke jaringan itu jangan sampai ada yang sama ya, harus unik ya. Maka ada proses encoding. Di proses encoding nanti dia di dalamnya adalah memberikan informasi ke suatu data yang dilewatkan ke jaringan, sehingga nanti dia akan jelas datanya punya identitas di jaringan, dan akan ketika nyampe ke tujuan dia akan sesuai ataupun akan diterima oleh si tujuan. Encoding ini penerapan dari seperti konsep surat menyurat di kantor pos ya. Jadi isi surat itu disimpan di dalam amplop. Nah, proses encoding itu di dalamnya adalah melakukan proses pembungkusan ya, ataupun enkapsulasi
dibungkus dengan suatu informasi pengirimnya siapa, diterima penerimanya nanti siapa, kemudian dikasih identitas kurir yang ngirimin kan kayak gitu. Ataupun kalau di jaringan ada mau pakainya protokol apa nantinya, TCP/IP kah atau apa, ataupun identitas komputer di dalamnya itu ada capnya, jam berapa dia terkirim dan selanjutnya. Itu adalah proses enkapsulasi, pembungkusan suatu pesan di dalam suatu jaringan. Itu ya. Jadi relatif hampir konsep surat menyurat diterapin nih di jaringan. Sehingga aman ya. Nah, kemudian karena di jaringan itu bisa jadi ada beberapa pesan yang dilewatkan secara bareng-bareng, kemudian nanti ketika nyampe ke tujuan bisa jadi takutnya diantrikan karena bandwidth jaringannya terbatas misalkan, ataupun dimungkinkan nanti penerima data ataupun penerima pesan yang kita kirimkan di jaringan itu mempunyai bandwidth yang berbeda ataupun jauh lebih kecil dari bandwidth kita, sehingga jatuhnya nanti ketika nyampe harus menunggunya terlalu lama, kemudian nanti takutnya malah dianggap request timeout. Maka di jaringan tiap pesan itu akan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi misalkan pesan ataupun data ataupun file 1 mega, dia akan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil, 512 KB misalkan, ataupun 1500 KB, bisa jadi seperti itu. Proses pemecahan suatu file ketika mau dilewatkan ke jaringan, dipecah-pecah menjadi kecil, itu adalah proses namanya proses segmentasi ataupun segmenting ya. Jadi file-file dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian tiap bagian-bagian kecil tersebut dikasih informasi yang seperti tadi dijelaskan ya, dikasih informasi ini. Jadi file-filenya dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dilakukan proses enkapsulasi, diberikan informasi pengirim, penerimanya siapa, dilewatkannya ke router mana, ataupun pengirim hostnya siapa, jam berapa, dan selanjutnya ya. Dan tiap segmen yang sudah dikasih informasi tersebut itu dikenal dengan istilahnya frame ya. Istilahnya adalah frame. Jadi frame itu adalah bagian-bagian ataupun segmen dari suatu data yang sudah dienkapsulasi. Baru setelah menjadi frame, dia akan dilewatkan ke jaringan, gitu konsepnya ya. Jadi di jaringan itu yang berjalan adalah frame-frame dari suatu data gitu. Nanti frame tersebut ketika nyampe ke tujuan, nanti informasi-informasi yang ada di enkapsulasi tadi, informasinya akan dibaca. Setelah dibaca, dibuka isinya baru yang diambil gitu di tujuan akhir gitu misalkan. Jadi file-file fisik data file datanya nanti baru diambilnya terakhir gitu, dibuka bungkus amplopnya. Sampai sini saya harap paham ya teman-teman. Bagian-bagian kecil dilakukan di jaringan itu akan sangat membantu ya
ketika suatu data dipecah menjadi bagian-bagian kecil, nanti ketika ada salah satu bagian yang rusak, maka bagian yang rusaknya saja yang dikirim, kan kayak gitu. Sangat berbeda misalkan satu data 10 mega ataupun 1 giga misalkan, ya lebih ini 1 giga misalkan, data 1 giga dikirimkan ke jaringan. Ternyata di tengah perjalanan ada gangguan nih. Maka kalau data tersebut tidak dipecah-pecah kan ya, dia akan harus dikirim lagi 1 giga kan kayak gitu. Belum lagi ada gangguan lagi, kirim lagi dan selanjutnya sampai 128 kali jaringan akan penuh dengan proses-proses percobaan pengiriman tersebut kan kayak gitu. Padahal kalau di jaringan selagi belum nyampe full sesuai dengan yang dikirimkan, akan terus-terusan diulang kayak gitu. Berbeda kalau si yang file besar 1 giga itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, misalkan bagian kecil yang ke 900 berapa gitu rusak gitu, bagian frame yang ke 900 berapa rusak, maka frame yang rusaknya saja yang dikirim kan kayak gitu. Paling cuma 1 mega 2 mega yang rusak misalkan, itu saja yang dikirim ulang. Yang lainnya yang sudah nyampe dengan baik itu akan tidak perlu dikirim ulang kan kayak gitu. Gitu ya. Itu keuntungan ataupun konsep utama kenapa pesan di jaringan harus di segmentasi dan kemudian enkapsulasi dan dibuat sebagai frame ya, ataupun bagian-bagian kecil gitu. Kemudian message timing. Di message timing ini yang cara mengakses dan segala, kemudian pengaturan ini mau dikirimkan kemana itu diaturnya oleh alat ya. Tiap alat biasanya speknya dia berbeda-beda tergantung tinggi rendahnya spek gitu intinya. Alat yang speknya lebih tinggi dia bisa dimungkinkan sambil ngirim sambil nerima kan kayak gitu. Ataupun dalam 1 detik dia bisa ngirim berapa banyak gitu si frame-nya. Itu tergantung speknya, semakin tinggi dia semakin banyak bisa kemampuan ngirimnya. Karena untuk mengatur hal tersebut butuh prosesor, butuh RAM dan segala macam. Akses metode mengaksesnya ini tiap jenis media transmisi ataupun tiap adapter untuk media transmisi, akses metodenya pasti berbeda-beda kan kayak gitu. Wireless LAN akan berbeda cara berkomunikasi ataupun aksesnya dibandingkan dengan LAN CAN misalkan seperti itu. Nah, yang bisa kita kelola ada lebih ke ini nih, ke respon timeout. Respon timeout itu gimana caranya? Si alat kita set supaya dia lebih responsif. Misalkan dia ya udah karena jaringan kita routernya cuma beberapa hop, misalkan kita bisa atur batas waktu timeoutnya, misalkan kita bisa percepat timeoutnya kan kayak gitu, sehingga ketika ada yang rusak karena dia lebih cepat mengirimnya tanpa harus menunggu. Misalkan defaultnya alat itu 128, kita turunkan misalkan jadi 64 kali misalkan, itu lebih dimungkinkan, akan memberikan relatif lebih responsif ketika ada gangguan. Misalkan wirelessnya sering gangguan karena banyak hotspot yang berdekatan, misalkan coba respon time outnya agak dikurangi sehingga waktu tunggunya relatif lebih sedikit misalkan. Tetapi jangan terlalu sedikit juga gitu. Maksudnya takutnya kalau respon time outnya misalkan cuman 3 kali gitu, 3 kali nyoba ternyata memang si ataupun ketika secara tanpa ada hambatan pun butuhnya cuma 3 second, sementara kita setting
respon timeoutnya 2 kali, maka jatuhnya semua nanti akan respon timeout semua kan kayak gitu. Jadi untuk mengaturnya tentu harus sambil di ini ya, sambil di lakukan percobaan dulu, kemudian diterapkan ketika kondisi-kondisi yang terberat, biasanya seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan bahas ketika suatu komunikasi di jaringan itu pengiriman pesan bisa ada beberapa cara ya di jaringan. Ada pengiriman pesan unicast. Unicast itu pengiriman pesan antara satu alat ke alat lain, satu ke satu, intinya satu alat dengan satu alat kayak gitu. Ataupun kita lagi ngobrol sama satu orang, maka itu konsep komunikasi unicast. Kemudian ada konsep komunikasi multicast. Multicast itu konsep komunikasinya adalah dari satu orang ke banyakan, ke 2 atau lebih kan kayak gitu. Kemudian ada komunikasi broadcast. Komunikasi broadcast itu dari satu orang kebanyakan juga gitu, dari 1 ke 2, 3 dan selanjutnya. Nah, muncul pertanyaan dari sini, apa perbedaan broadcast dengan multicast gitu ya. Konsep broadcast adalah konsep komunikasi di jaringan di mana seperti analoginya mungkin seperti komunikasi ketika siaran televisi mungkin ya, broadcast itu kan, ataupun siaran radio kan kayak gitu. Ketika komunikasi menggunakan konsep broadcast, maka si pengirim pesan dia hanya mengirimkan saja pesan tanpa menunggu konfirmasi. Apakah pesannya sudah nyampe? Apakah tujuan pesan tujuan dari yang dia kiriman pesan itu sudah menerima atau enggak, kayak gitu. Itu konsep broadcast. Jadi dia hanya menyebarkan pesan tanpa melakukan komunikasi atau tanpa menunggu konfirmasi, maksud saya. Jadi di broadcast ini relatif satu arah saja kan gitu, nyebarin aja suatu informasi tanpa menunggu balasan. Berbeda dengan multicast. Kalau multicast dia dari satu ke banyak tujuan ya, beberapa tujuan. Tetapi dia tetap akan menunggu jawaban. Ini sudah nyampe kan atau enggak kan kayak gitu ke satu orang. Kemudian tanya lagi ke yang lain, udah nyampe atau enggak gitu. Kalau udah nyampe pesannya saya minta konfirmasi kan kayak gitu. Berapa banyak pesannya, apakah sesuai dengan yang saya kirim atau enggak dan kayak gitu. Itu di multicast. Di multicast hampir sama, ada konfirmasi seperti di unicast ya. Unicast, multicast itu harus ada konfirmasi. Tetapi kalau di broadcast tidak ada konfirmasi ya modelnya. Nah, konsep broadcast itu contohnya misalkan di jaringan itu di komunikasi server yang menyediakan IP untuk digunakan di jaringan, ataupun server domain host configuration protocol DHCP misalkan. Server DHCP dia akan membroadcast terus bahwa ini saya punya IP sekian, siapa sok yang mau pakai kan kayak gitu. Mau ada yang jawab atau enggak, dia akan membroadcast informasi tersebut kayak gitu. Dia akan merespon, dia akan tetap menunggu respon tetapi tidak secara spesifik ke siapa kan kayak gitu modelnya, menunggu jawabannya, tetapi dia akan merespon ketika ada orang lain yang menjawab kan kayak gitu.
Server DHCP akan merespon ketika ada salah satu komputer yang meminta IP. Ketika ada yang minta IP, dia akan merespon dengan mengecek permintaan IP-nya berapa nih, kan kayak gitu. IP yang kosong berapa, baru dikirimin, seperti itu. Itu contohnya. Ataupun broadcast juga diterapin misalkan di jaringan di komunikasi layer 2 ARP request nanti. Jadi di jaringan akan ngecek ini di jaringan siapa aja yang lagi aktif, kan kayak gitu. Itu dilakukan dengan konsep broadcast. Jadi router ataupun switch dia akan mengirimkan komunikasi ARP tuh dengan model broadcast. Kirim kan kayak gitu ke alamat broadcast address. Nanti ketika ada yang mendengar ARP request tersebut, alat yang lagi nyala dia akan menjawab gitu. Tapi ketika dia nyampe ke satu alat yang memang tidak on, maka dia tidak akan merespon alatnya. Gitu ya. Konsep broadcast, multicast sama unicast ini ada di jaringan. Hampir sama ya dengan manusia konsepnya. Nah, dalam suatu komunikasi di jaringan tadi di awal kita sudah pahami bahwa bisa jadi di jaringan itu ada beberapa alat, ada beberapa aplikasi yang akan dilewati oleh pesan yang sedang berjalan di jaringan ya. Nah, sementara tiap alat ataupun tiap aplikasi ataupun tiap sistem operasi itu mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Maksudnya begini, misalkan ketika suatu sinyal listrik dilewatkan ke switch, maka sinyal listrik yang dikeluarkan oleh LAN card ke switch tersebut yang ngertinya adalah switch ataupun LAN card yang nanti di tujuan, kan kayak gitu. Maka di jaringan itu dikenal dengan istilah pembagian layer ya, ataupun pembagian pekerjaan. Jadi di jaringan ada pembagian pembagian tugas intinya, atau dikenal dengan istilah layer. Sehingga suatu bagian yang sama-sama berada di layer yang sama, dia akan melakukan pertukaran data. Hasil dari data yang didapatkan dia akan dikirimkan ke layer selanjutnya. Nanti urusan layer selanjutnya yang ngurusin pergerakan komunikasinya ya. Misalkan ini bunyi suara sudah didengar nih sama telinga manusia, mulutnya mengirimkan sinyal-sinyal suara didengar sama telinga manusia, nanti hasil dari telinga dikirimin ke otak, kan kayak gitu, supaya otak memproses ini sebenarnya kode-kode ataupun bahasa yang diterima oleh telinga itu sebenarnya informasi apa sih, kan kayak gitu. Jadi nanti otak memproses bahasa tersebut, diproses untuk diambil informasinya, kan kayak gitu. Nah, informasi yang sudah diolah di layer selanjutnya misalkan itu akan dikirimkan lagi ke layer yang lain yang merupakan layer akhir biasanya, sehingga si informasi tersebut bisa dimengerti ataupun bisa nyampe gitu. Misalkan sebenarnya ini obrolan ini mau ngapain sebenarnya intinya, kan kayak gitu.
Nah, itu akan diproses. Begitupun di jaringan. Ketika dilewatkan, dia akan menerapkan konsep layer. Nah, kalau di jaringan itu yang dikenal konsep layernya adalah ini ya. Intinya ada layer network access layer, network access protocol, kemudian ada internet protocol, kemudian ada transport protocol, kemudian ada application protocol. Jadi nanti depan di jaringan itu pembagiannya dibagi menjadi 4 bagian, di mana bagian network access layer itu yang ngurusin data link sama fisik ya, komunikasi, ngurusin di sana terdapat alat-alat yang bisa berinteraksi secara fisik ya, kemudian ngurusin secara MAC address ya di data link nantinya. Kemudian ada bagian lagi di atasnya, yaitu bagian yang ngurusin addressing, internet addressing ya, internet protokol. Di sini ngurusin ini sebenarnya datangnya dari IP berapa dan selanjutnya begitu ya. Mereka berkomunikasi seperti itu. Benar nggak ini buat saya, kan kayak gitu, berdasarkan alamat ataupun berdasarkan identitasnya. Kemudian ada juga yang ngurusin di sana, ngurusin ini ini datanya rusak nih, data tujuan dari sini, dari IP yang hasil sebelumnya, layer selanjutnya, datanya sebenarnya di dalamnya rusak nih, kan kayak gitu. Iya nyampe tapi rusak gitu, ada yang kurang, nanti dibalikin lagi, kan kayak gitu modelnya. Tapi kalau datanya sudah full, hasil dari ini setelah diverifikasi, dia akan dikirim informasinya ke sini, ke layer selanjutnya gitu. Sehingga di sini baru akan dieksekusi oleh aplikasi, kan kayak gitu. Misalkan datanya berupa file yang dikirimkan, maka filenya baru disimpan gitu di hard disk. Datanya berupa perintah-perintah kode program, baru dieksekusi itu sama si aplikasi di web server, misalkan seperti itu. Itu yang di jaringan yang sering diterapkan sekarang. Konsepnya tiap bagian ataupun tiap layer akan dibagi menjadi 4 bagian ya. Dimana tiap layer punya pekerjaan yang berbeda-beda modelnya. Network access layer dia akan ngurusin pembagian frame ya, pembagian enkapsulasi, kemudian segmentasi, kemudian dia dijadikan frame, itu diurusinnya oleh LAN card gitu. LAN card saling berkomunikasi dengan switch dan sebagainya, dia ngurusin itu. Frame-nya berapa nih, frame per secondnya berapa, mampunya berapa nih switch ini, lalu gigabit mampunya berapa frame dan selanjutnya. Kemudian kalau lanjut misalkan nyampe ke router, dia baru ngurusin ini addressingnya, IP addressnya berapa nih, mau dilewatin kemana, kan kayak gitu. Kemudian ini tujuannya mau ke IP berapa dan selanjutnya itu diurusin oleh layer selanjutnya di router, biasanya yang berada di layer networking layer ini. Kemudian sudah nyampe ke tujuan gitu dari LAN card dan segala macam, sudah nyampe, dikirimkan ke sistem operasi. Biasanya di sistem operasi itu di sisi transport layer. Transport layer ini kalau di sistem operasi diurusin sama suatu service namanya service TCP/IP. Jadi di tiap sistem operasi, baik itu sistem operasi yang berbasis desktop misalkan Windows 10, Windows 11 ataupun Linux ataupun macOS ataupun Windows Server ataupun Linux Server, mereka secara default ketika kita
setelah install itu ada service TCP/IP yang berjalan harusnya. Kalau sistem operasinya terinstall dengan baik ataupun sistem operasinya tidak terganggu oleh virus-virus jaringan misalkan, itu service TCP/IP-nya harusnya berjalan. Bisa diceknya salah satu caranya adalah dengan ngeping ke localhost misalkan. Kalau ada replay kemudian replaynya bagus, timenya, itu berarti stabil TCP/IP-nya. Nah, yang ngurusin transport layer itu adalah service itu kalau di sistem operasi di router pun yang ngurusin itu. Nah, kemudian setelah yang service TCP/IP ngurusin ada error enggak sih sebenarnya di dalamnya nih dan sebagainya, maka hasilnya kalau sudah tidak ada error oleh si service TCP/IP tersebut akan dikirim ke layer selanjutnya ataupun ke layer application layer. Kirim. Nanti urusan application layer sebenarnya dia akan mengambil informasinya, ini perintah apa misalkan, ataupun ini file dengan jenis apa nih, ya udah filenya disimpan di hard disk ataupun ditampilin di bagian mana gitu dari suatu web dan selanjutnya, ataupun filenya sebenarnya oleh aplikasinya harus dienkripsi ataupun ditampilkan sebagai apa dan sebagainya, itu yang ngurusinnya application layer intinya. Kalau di suatu jaringan ya, ini application layer itu merupakan layer terakhir ataupun layer tujuan dari suatu pengiriman komunikasi ya. Nah, kalau digambarkan ini contoh-contohnya di service TCP ataupun TCP/IP method ya, TCP/IP protokol itu ada contoh-contohnya ya. Layernya kalau TCP/IP itu application layer ada relatif secara hierarkinya di atas, itu menunjukkan bahwa dia merupakan hierarki tertinggi ya intinya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa metode dalam ataupun protokol dalam komunikasi jaringan itu ada beberapa macam ya. Tetapi yang familiar ataupun sering digunakan adalah metode TCP/IP layer. Ini merupakan metode yang bukan proprietary ya, bukan berdasarkan merek dan sebagainya ya. Ini hampir semua merek mendukung ini sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya ada metode ataupun protokol-protokol lain yang diterapkan, dan ada juga yang protokol yang berdasarkan merek, misalkan dari macOS ya ataupun Apple, mereka sebelum TCP/IP marak digunakan gitu, dari mulai tahun berapa ya, sekitar tahun 2000 kalau nggak salah, tiap alat itu punya protokol sendiri-sendiri kan kayak gitu, sehingga cara berkomunikasinya khusus gitu, hanya merek-merek itu saja yang mengerti kan kayak gitu. Dan itu malah menjadi kesininya karena semua sudah menggunakan jaringan, itu malah jadi penghambat gitu. Ketika orang menggunakan merek ini waktu itu relatif kesulitan gitu ketika mau berkomunikasi, alatnya mau berkomunikasi dengan merek yang berbeda misalkan. Kemudian ada juga yang ya contohnya ada Nupal Network dulu gitu. Itu khusus misalkan untuk komunikasi IP PBX ataupun telepon-telepon yang bisa hunting dan sebagainya, ataupun ketika alat yang kerjaannya ngatur komunikasi telepon dan sebagainya, itu punya protokol sendiri ya, komunikasi sendiri. Relatif banyak contoh protokol ya. Kemudian kalau kita fokus ke protokol TCP/IP aja ya. Nah, kalau TCP/IP relatif 4
layer dia membagi ininya, komunikasinya. Tiap alat itu akan ataupun disetarakan di network access layer. Nah, dengan hierarki dari si protokol TCP/IP ini, dari sini kita bisa pahami seperti begini ya. Nah, pertama kita lihat di network access layer. Di sini nih, di network access layer. Di network access layer ini merupakan layer alat-alat secara fisikal ya. Dimana di sini komunikasi terjadinya adalah komunikasi antar tiap driver suatu alat ya. Suatu alat bisa berinteraksi di jaringan ketika drivernya sudah terinstal di sistem operasinya. Jadi ketika ada ini alat sudah terhubung ke secara fisik, tetapi kenapa kok nggak bisa berkomunikasi? Kita bisa cek berdasarkan drivernya. Kemudian komunikasi berdasarkan Ethernetnya ataupun komunikasi ini ya PPP ataupun tunneling layer bawah ya. Ini bisa juga bisa kita pahami bahwa ketika ada gangguan di sisi tunneling PPPoE, maka kita harus lebih fokusnya ke alat. Kemudian ada ARP. ARP merupakan network access layer kalau di service TCP/IP. Jadi dia bagian dari layer paling bawah ya. Jadi ARP itu address resolution protocol ya, dia yang ngecek ketika alat di jaringan saling terhubung, dia akan ngecek gitu MAC address berapa saja yang lagi on dan sebagainya. Kemudian yang ngurusin IP addressing itu adalah internet layer nih kalau di service TCP/IP. IP addressing, kemudian ngeping, ICMP itu ada di sana. Kemudian protokol routing itu ada di layer 2 kan kayak gitu. Kemudian ada transport layer. Transport layer itu yang ngurusin servisnya mau transport control protocol atau user diagram protokol. Tentang user diagram protokol ini contoh komunikasi yang menggunakan konsep broadcast ya tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau UDP ini konsepnya ngirim aja kan kayak gitu, ada rusak dikit-dikit masih diabaikan. Kemudian application layer itu merupakan layer tertinggi di mana di sana ada service HTTP, FTP, kemudian DNS system, dia berada di application layer. Dengan hierarki seperti ini bisa menjadi patokan kita ketika melakukan suatu troubleshooting di jaringan ya. Jadi misalkan troubleshooting di jaringan berdasarkan TCP/IP, kita harus urutannya dari bawah dulu nih. Kalau menggunakan TCP/IP, kita harus cek dulu secara fisiknya ada masalah atau enggak kan kayak gitu. Ketika suatu jaringan tidak connect nih gitu misalkan, maka kita harus berpedoman ke sini dulu. Secara fisiknya nyala enggak kan kayak gitu. Lihat, fisik kok nyala nih kan kayak gitu, tetapi kok masih nggak muncul gitu konfigurasi IP-nya dan sebagainya, maka kita lihat di interface drivernya kan kayak gitu. Ataupun secara fisik sudah benar di device manager sudah kebaca dan selanjutnya, tapi kok ini belum bisa connect nih kan kayak gitu. Kita lihat IP addressnya di IP addressingnya. Kita coba lihat konfigurasi IP-nya sesuai atau enggak gitu, apakah dia sesuai dengan router yang terhubung gateway-nya dan sebagainya, ataupun kita cek pakai perintah ping nantinya apakah bisa reply dan selanjutnya itu bisa kita lakukan. Masih belum connect juga, baru kita ke layer selanjutnya, misalkan
di application layer misalkan, apakah ternyata browsernya ini ada kena ini, misalkan kena ada plugin yang bermasalah nih kan, kayak gitu, sehingga dia ada jalur VPN yang ini misalkan dan sebagainya, VPN yang salah mengatur, jadi ada konfigurasi yang salah gara-gara suatu plugin terinstall mendadak dan sebagainya, ataupun ada virus jaringan misalkan di sana, ataupun kena kena suatu kayak istilahnya keylogger ataupun keblokir modelnya, itu bisa kita ceknya setelah kita sudah memastikan layer sebelumnya berjalan dengan baik ya, intinya seperti itu. Jadi ini salah satu pembantu kita sebagai pedoman ketika misalkan nanti ada kebutuhan untuk melakukan troubleshooting di jaringan. Nah, dalam suatu teknologi, khususnya di teknologi jaringan ini, organisasi yang mengeluarkan standarnya relatif banyak ya. Ini IEEE merupakan salah satu organisasi yang menghimpun semua kemajuan teknologi di bidang IT modelnya. Jaringan tentu masuk di sini ya, IEEE ini. Jadi hasil-hasil penelitian dari peneliti itu, jurnal-jurnal dan segala macam adanya di sini. Ini berupa website, nanti teman-teman bisa searching berupa website yang di dalamnya merangkum atau menghimpun, maksud saya menghimpun hasil-hasil penelitian terkini sampai di mana nih, misalkan penelitian yang sekarang kan mau mulai diterapin 5G ya, di penelitiannya sudah 8G kan, 8G kan katanya. Nah, itu di IEEE penelitian tentang sistem cerdas, AI kan kayak gitu, artificial intelligence dan segala macam, itu bisa teman-teman nanti lihat di sana. Dan hasil penelitian tersebut yang sudah diakui tentunya akan menjadi suatu pedoman dalam suatu pabrik ataupun produsen ketika memproduksi suatu alat. Dengan penelitian tersebut muncullah suatu standar gitu. Ketika mau berkomunikasi menggunakan 5G misalkan, maka frekuensinya harus berapa nih, gitu sih produsen alat bikinnya. Ataupun perintah-perintahnya harus seperti bagaimana kan kayak gitu, ataupun jumlah data yang dikirimkannya harus seperti bagaimana, itu di IEEE. Kemudian yang lain misalkan TIA, komputer TIA itu sertifikasi. Kemudian kalau di jaringan ada ICANN sama ini ya. Kemudian ada IANA ya, Internet Exchange Number Authority. Nah, IANA ini yang ngatur si IP address setiap negara itu boleh pakai IP dari awal berapa gitu, ataupun IP dengan network berapa nih untuk negara ini dan sebagainya. Misalkan di Indonesia boleh pakai network awalan 36 misalkan, ataupun 103 dan sebagainya. Network dengan awalan 1 sekian itu Amerika modelnya. Network dengan awalan segini itu misalkan Eropa ataupun Rusia. Dari sana itu si authority ini yang ngatur nih, organisasi ini yang ngatur si ANA ini, sehingga tiap negara punya identitas berdasarkan network IP address-nya gitu, network address-nya, sehingga ketika kita mengakses dari mana, kita dianggapnya asalnya dari negara ini ataupun secara geografis di sini. Baru nanti secara spesifik yang ngatur itu IP-nya mau dipakai untuk daerah mana, itu di internal negaranya ya kan, itu misalkan secara lokasi geografis itu tiap negara punya lagi kan kayak itu modelnya. Ada yang ngatur juga kalau di Indonesia kan ada
ISP ataupun Telkomnya yang ngatur. Oke, kemudian kita lanjut ke ini untuk pengetahuannya ya. Jadi ada standar baku yang merupakan induk dari protokol TCP/IP, yaitu standar yang paling sering digunakan adalah standar ISO ya, International Organization for Standard. Ini standar ISO ini merupakan yang mengatur secara jauh lebih detail tentang berkomunikasi di alat jaringan, khususnya ketika mau berkomunikasi jaringan. Kemudian ini hierarki dari suatu standar yang ada di dunia modelnya. Kemudian ini detail dari IEEE yang ngurusin ini. Standar di jaringan pun dirangkum oleh IEEE. Standar di wireless, standar ini yang 8022 itu. Kenapa IEEE? Karena penelitinya publish di sana dan digunakan. Kemudian ada standar ISO untuk berkomunikasi di jaringan. Awalnya semua berpatokan ke ISO nih, kan kayak gitu. Tetapi secara khusus di TCP/IP dia menggunakan ISO juga, tetapi dirangkum ya. Kalau di ISO ada 7, Physical Data Link Network Transport Session Presentation Application. Kalau di TCP/IP standar ISO ini dirangkum. Jadi data link sama physical dirangkum menjadi network access layer. Kemudian network layer kalau di TCP/IP tetap ada. Jadi network access layer merupakan gabungan dari data link sama physical. Network access layer, transport layer. Nah, kalau yang 3 di atas ini digabung menjadi application layer kalau di TCP/IP. Jadi session, presentation sama application layer ini dirangkum nih kalau di TCP/IP menjadi application layer ya. Nih, kalau di TCP/IP kan ini ya, network access, internet, transport, application. Kalau awalnya di induknya dia physical data link gitu, ada ini nih. Kemudian di induknya ada session sama presentation. Oleh ini digabung aja di sana. Karena yang ngurusinnya untuk saat ini di TCP/IP itu yang ngurusinnya di sisi aplikasi biasanya. Web server di sana ada modul PHP, dia yang ngurusin ini perintahnya untuk session berapa dan selanjutnya. Kemudian ini jenis file segala macam ditampilkannya harus seperti apa, biasanya di sisi aplikasi ataupun modul PHP Magic misalkan, itu ngurusin itu. Kemudian kalau data link sama physical, kenapa di TCP/IP digabung? Karena biasanya yang ngurusin MAC address harus berapa, prime-nya berapa, itu diurusinnya oleh LAN card. Ataupun kalau di switch berarti langsung di switch-nya kan, switch layer 2 modelnya. Kalau sekarang relatif jarang yang hanya hub murni, misalkan hub murni itu. Sekarang relatif seperti switch hub, jadi dia tetap bisa ngurusin juga MAC address itu modelnya. Tinggal kalau TCP/IP relatif digabung. Nah, di TCP/IP itu tadi saya sudah jelaskan ya, ketika mau melewati suatu jaringan TCP/IP maka tiap layer itu bekerja sesuai dengan tugasnya gitu ya. Jadi dari data yang dikirim oleh user ya ataupun brainware oleh application layer dikirimkan. Misalkan orang ngetik apa, pengen apa, oleh application layer dimengerti, oke, nyatanya kirim ke transport layer. Transport layer nanti ngurusin aja. Dia komunikasi dengan bagian-bagian
dia menyiapkan supaya komunikasinya bisa dimengerti nanti oleh transport layer di tujuan gitu ya. Kemudian setelah sudah disiapkan oleh transport layer, kirimin ke layer selanjutnya, ke internet layer. Internet layer dia ngurusin, ya udah saya tambahin IP address-nya, saya tambahin nanti tujuannya mau kemana, network address-nya. Kalau udah siap, saya kirimin ke LAN card misalkan. Di LAN card nanti ngurusin, oh saya LAN card gitu, berarti saya atur prem-nya berapa, segmentasi, bagi-bagi prem-nya. Kemudian setelah siap, kirimin ke kabel. Nanti nyampe di kabel, nyampe ke tujuan, ke LAN card tujuan, dia akan dilihat, oh ini prem keberapa nih, kan kayak gitu. Oh oke, premnya saya ngerti kan gitu, prem dengan jumlah segini. Setelah dimengerti, dia akan buka informasinya, dia hilangin informasinya tentang informasi prem, dia akan kirimin ke internet layer. Internet layer dia langsung baca aja IP address-nya. Kemudian mau bener nggak tujuannya ke saya, kan kayak gitu. Kalau sudah ketemu valid maksudnya, dia akan kirimin ke transport layer. Ini session keberapa nih, kan kayak gitu. Kemudian ada error nggak isi-isinya, kan kayak gitu. Bener nggak jumlahnya segini, gitu datanya sesuai yang ada di informasi di informasi premnya. Kalau sudah sesuai, tidak ada cacat, dia kirimin ke application layer. Application layer menerima perintahnya tuh yang tadinya sudah disiapkan oleh application layer di pengirim, dia siapin. Nah di tujuan dia buka ininya, oh bener nih, kan kayak gitu. Ini perintahnya sesuai dengan session yang ada di informasi amplopnya nih misalkan, ataupun ada di informasi yang disiapkan oleh application layer sebelumnya. Kalau sudah benar, ya udah dieksekusi, kan kayak gitu perintahnya. Kalau sudah benar user yang itu yang punya hak akses ke database, misalkan hak akses ke session dia login, kan kayak gitu, baru dia eksekusi, dia tampilin gitu, dia kirimin apa yang diminta oleh si pengirim misalkan. Begitu selanjutnya, tiap komunikasi di tiap rem dia akan dilakukan hal seperti ini kalau TCP/IP ya modelnya. Nah, untuk proses yang lebih detail tentang ini ya, tentang segmentasi, kemudian tentang proses enkapsulasi, nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 4 ya. Kalau untuk penjelasan tentang protokol, untuk saat ini kita sampai penjelasan protokol saja dulu ya. Baik, semoga apa yang saya jelaskan lebih memberikan pencerahan kepada teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman bisa kerjakan kuis yang ada di pertemuan ketiga ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Itu waktunya ada sekitar 30 menit kalau salah. Silakan dilakukan dan tidak ada perpanjangan waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.